Selamat pagi adik-adik. Salve. Jumpa lagi bersama kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang dalam katekese anak dan remaja minggu ketiga dengan tema mewujudkan ekologi berkelanjutan. Selamat mengikuti. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Salve. Salve. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Kakak. Selamat pagi juga buat adik-adik yang di rumah. Kakak harap kabarnya baik juga ya. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki minggu prapaskah ke 3. Nah, pertemuan katekese kita minggu ketiga ini temanya adalah mewujudkan ekologi berkelanjutan. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak ekologi itu apa? Tidak tahu, Kakak. Nah, ekologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau manusia dengan alam di sekitarnya. Adik-adik tahu tidak interaksi itu apa? Tidak tahu, Kakak. Interaksi itu maksudnya hubungan antara Ade Narti dengan Ade Ina, Ade Gusti dengan Ade Diana, atau Ade Gusti dengan ade-ade yang lain. Nah, sebelum kita memulai katekese kita semua berdiri, kita menyanyi satu lagu, setelah itu kita berdoa, baru kita memulai katekese kita. Baik, Kakak. Dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelinci ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Ratup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai dengan katekese kami pada hari ini. Mohon tuntunan dan bimbingan-Mu agar katekese kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Inilah doa dan harapan kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Terima kasih, Kakak.
adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Dalam kenyataan hidup kita, bumi kita ini semakin dipenuhi oleh manusia. Nah, semakin banyaknya manusia, semakin hutan-hutan kita juga semakin sedikit. Karena banyak sekarang orang-orang mulai membuka lahan untuk membangun rumah, membangun apa lagi? Membangun toko, membangun apa lagi? Pasar, membuka jalan, gedung-gedung, dan masih banyak lagi. Nah, karena semakin sedikitnya hutan kita, maka oksigen kita juga semakin sedikit. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu. Tidak tahu. Yang tahu kenapa? Karena kita menghirup CO2 dari pohon. menghirup apa? CO2 dari pohon. CO2 atau O2? O2. O2. Nah, O2 oksigen ini atau O2 berasal dari pohon. Jika pohon yang ada di bumi ini semakin sedikit, maka oksigen juga semakin sedikit. Jadi kesehatan kita juga akan sedikit demi sedikit mulai memburuk karena kita kekurangan oksigen. Seperti itu. Nah, adik-adik, sekarang coba kita lihat dalam kehidupan kita. Apa saja bentuk-bentuk perusakan lingkungan? Siapa yang tahu? Ayo. Apa? Membuang sampah sembarang. Penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon secara sembarangan. Apa lagi? Apa? Membakar hutan sembarang. Apa lagi? Membuang sampah ke selokan. Membuang limbah pabrik ke sungai. Apa tadi? Menebang pohon sembarangan dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Apa yang adik-adik rasakan akibat dari kerusakan lingkungan itu? Pencemaran udara, banjir, apalagi Tanah longsor, kakak. Tanah longsor, pencemaran udara, apalagi abrasi, apalagi hutan menjadi gundul. Wah, ternyata adik-adik semua pintar-pintar. Kita tepuk salut dulu. Semua berdiri. Baik. Tepuk salut. Salut. Satu kali lagi. Tepuk salut. Salut. Nah, adik-adik semua berdiri sekarang. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat apa kata kitab suci berkaitan dengan tema hari ini. Semua adik-adik berdiri, adik-adik yang di rumah juga berdiri. Kita menyanyi satu lagu sebelum kita membaca kitab suci. Semua berdiri. Adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah, kita semua ambil kitab suci. Kita baca dari kitab Yeskiel bab 47 ayat 6 sampai 12. Baik, Kakak.
Kita baca sama-sama ya. Iya kakak. Mulai itu. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan mengarah di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Gedi. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tetapi ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu dari air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali. Terima kasih kakak. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Nah, adik-adik semua, setelah kita membaca kitab suci, kakak mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel dalam cerita tadi? Saya kakak, Silakan. ia melihat banyak pohon di tepi sungai. Iya, benar. Jadi, dalam cerita tadi, Nabi Yeskiel melihat banyak pohon di tepi sungai. Nah, pertanyaan berikut, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar di mana sungai itu mengalir? Saya kakak, Ya, silakan. segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana dan ikan-ikan menjadi sangat banyak. Iya. Apakah masih ada lagi? Saya kak, Iya. pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Itu ada di ayat? 12 kak. Oh iya. Jadi benar. Semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman tadi benar. Nah, pertanyaan yang berikut, mengapa air laut asin menjadi tawar? Saya kakak, Iya, silakan. karena air sungai itu bermuara di laut asin. Masih ada lagi? Saya kakak, Ya. karena mengandung banyak garam. Ya. Jadi, jawaban yang diberikan oleh adik-adik tadi itu ada di ayat 8. Nah, karena bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, sehingga air itu menjadi tawar. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut lagi, dari mana air sungai itu mengalir? Saya kakak, Silahkan. dari wilayah timur. Iya, benar sekali, dari wilayah timur. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi, tapi ini berkaitan dengan kehidupan adik-adik. Apakah adik-adik pernah menanam pohon?
Pernah kakak. Benar? Benar. Adik-adik pernah menanam pohon di mana? Di Di kebun. rumah kakak. Di rumah. Di halaman rumah. Di halaman rumah. Di mana lagi? gereja. Di gereja. Dan di banyak tempat lagi ya? Iya kakak. Nah, pertanyaan yang berikut, apakah adik-adik pernah membuang sampah di sungai? Nah, pertanyaan yang berikut lagi, apakah adik-adik bersama keluarga menjaga lingkungan di sekitar atau tidak? Menjaga. Contohnya dengan cara Membersihkan Lingkungan. Menanam pohon. merawat pohon. Tidak membuang sampah sembarang. Iya. Jadi semua jawaban yang diberikan oleh adik-adik benar semua. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar? Menanam pohon. Menanam pohon, Membuat tempat sampah. membuat tempat sampah. Apa lagi? Membersihkan selokan. Membersihkan selokan. Merawat tumbuhan yang sudah ada. Iya, merawat tumbuhan yang sudah ada. Semua jawaban yang diberikan oleh adik-adik benar semua. Semoga jawaban yang diberikan oleh adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah sama ya. Iya. Jadi baik adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah, kita sebagai manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Nah, oksigen ini kita peroleh dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi, jika ada penebangan secara liar dan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan inilah yang menyebabkan oksigen semakin berkurang. Maka kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, perlu untuk melestarikan lingkungan, melestarikan pohon-pohon yang ada di sekitar kita agar tetap tumbuh subur sehingga menghasilkan oksigen yang sehat, Jadi adik-adik kalau pulang ke rumah, adik-adik yang di sini kalau pulang ke rumah nanti kasih tahu bapak mama supaya tanam pohon supaya melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau lanjut ke doa umat. Tapi kita menyanyi satu lagu dulu supaya adik-adik semua semangat. Semua berdiri. Adik-adik yang di rumah juga berdiri ya. Yesus pokok satu detik. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita raja-raja, tinggallah di dalamnya.
berbudi dengan baik, kita ambil sikap yang baik. Adik-adik yang di rumah juga ambil sikap yang baik ya. Kita masuk ke dalam doa yang akan dibawakan oleh adik Mia. Silakan adik Mia. Baik. Bagi para pemerhati dan aktivis lingkungan hidup, ya Tuhan, berkatilah mereka yang saat ini sedang berupaya dengan sepenuh hati memotivasi umat-Mu agar menyadari dan mau melepaskan habitus baru yang Kau kehendaki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengikuti katekese ini, ya Tuhan, kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta dan segala isinya, sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berikanlah kami kekuatan, agar kami mampu menjaganya sesuai dengan rencana-Mu, sebagai wujud pertobatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Nah, sekarang adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Terima kasih Kakak. Sekarang kita masuk ke dalam aksi nyata. Nah, sekarang Kakak mau tanya, apa yang mau dibuat oleh adik-adik dalam aksi nyata ini? Saya Kakak Ya, silahkan adik Gusti. menanam pohon di tempat tinggal kita masing-masing. Menanam pohon di tempat tinggal kita masing-masing. Apakah ada usulan lain? Ya, silakan Ade Narti. Membersihkan selokan di sekitar rumah. Membersihkan selokan di sekitar rumah. Apakah ada yang lain? Sudah Kakak. Nah, sekarang adik-adik setuju yang mana? Usulan dari Ade Gusti atau Ade Narti? Dari Gusti Kakak. Ya, jadi kita ikut usulan dari Ade Gusti supaya adik-adik yang di rumah juga dapat melaksanakan aksi nyata tersebut. Nah, kira-kira waktunya maunya kapan? Hari Sabtu. Jadi mau serentak hari Sabtu di rumah masing-masing atau menyesuaikan dengan waktu dari adik-adik di rumah? Serentak Kakak. Serentak hari Sabtu Iya. ya? Oke. Jadi nanti hari Sabtu adik-adik semua tanam pohon di rumah masing-masing. Oke. Jadi adik-adik semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, jangan lupa untuk tanam pohon pada hari Sabtu. Baik. Sekarang adik-adik semua berdiri. Kita masuk ke dalam doa penutup. Kita akhiri katekese kita pada hari ini. Doa ini akan dibawakan oleh Adik Narti. Baik Kakak. Adik-adik semua ambil sikap doa yang baik, tangan dikatup di dada. Adik-adik yang di rumah juga ambil sikap doa yang baik, tangan dikatup di dada, agar kita bisa memulai doa kita. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas apa yang Engkau kasih kepada kami, sumber daya yang ada di bumi ini. Berkatilah sumber daya yang ada di bumi ini agar berguna untuk kami. Kami sangat serakah dalam menjaga sumber daya yang ada di lingkungan kami. Kami mohon tobatkanlah kami agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup kami.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bukan 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti katekesi bersama kami, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Semoga katekesi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih.